Assalamualaikum, halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ayo kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah reproduksi pada Angiospermae atau tumbuhan yang berbiji tertutup. Angiospermae ini memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Reproduksi pada Angiospermae ini terbagi menjadi dua, reproduksi aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Vegetatif sendiri terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kamu masih ingat kan pada pelajaran kelas 8, bagian batang terdapat ruas dan buku. Pada bagian buku, ini tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi individu baru. Tunas pada batang yang ada di dalam tanah itu disebut dengan rizoma. Tumbuhan yang reproduksi dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua adalah stolon. Pernahkah kamu mengamati rumput di lapangan? Atau tanaman lain, misalnya stroberi. Pada batang stroberi, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut disebut dengan stolon atau gragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu yang baru. Jika pada rizoma batang terdapat di dalam tanah, maka stolon batang tumbuhan menjalar di atas tanah. Umbi lapis. Pernahkah kamu melihat bawang merah? Lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah itu disebut dengan nama umbi lapis atau bulbus. Bulbus merupakan modifikasi dari batang dan daun. Modifikasi dari daun ini adalah daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Sedangkan modifikasi dari batang, bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis, yang disebut dengan nama cakram. Tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis, terdapat kuncup pada bagian samping. Kuncup ini biasanya akan muncul umbi lapis kecil-kecil, dan berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Umbi batang. Kamu dapat melihat mata tunas pada bagian batang yang mengalami pembengkakan. Pembengkakan ini dikarenakan terdapat cadangan makanan yang disimpan oleh tumbuhan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Kuncup adventif daun. Tahukah kamu pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah? Sel ini disebut dengan nama sel meristem. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Contoh tumbuhan yang melakukan reproduksi dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Sekarang kita ke reproduksi pada tumbuhan vegetatif buatan. Vegetatif buatan pada Angiospermae ini terdiri dari mencangkok, menyetek, dan merunduk. Ketiga metode ini menghasilkan individu yang baru. Sedangkan mengenten atau menyambung dan okulasi atau menempel mata tunas ini merupakan teknik untuk meningkatkan kualitas dari individu tanaman. Misalnya, saya memiliki dua pohon. Yang pertama jeruk batang lemah, buah besar dan rasa manis.
Yang kedua adalah jeruk batang kuat, buah kecil dan masam, maka mata tunas jeruk batang lemah tersebut akan saya kombinasikan atau akan saya okulasi dengan jeruk batang kuat, buah kecil dan masam. Maka akan dihasilkan jeruk berbatang kuat, buah besar dan rasa manis. Reproduksi tumbuhan secara generatif. Berikut adalah bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Organ kelamin jantan pada tumbuhan adalah benang sari, sedangkan pada betina adalah putik. Pada proses reproduksi, maka putik dan benang sari itu akan berperan dalam reproduksi. Selanjutnya, polinasi atau penyerbukan pada Angiospermae. Ayo kita lihat ilustrasi berikut ini. Ketika serangga datang, maka secara tidak langsung serbuk sari atau polen akan terbawa ke putik. Atau bisa saja serbuk sari terbawa angin hingga jatuh ke kepala putik. Proses penyerbukan diawali dengan terbentuknya pembuluh sari yang akan masuk ke dalam putik. Serbuk sari yang jatuh di kepala putik memiliki dua lapisan, yaitu eksin dan intin. Intin akan masuk dan memanjang menjadi pembuluh serbuk sari. Bersamaan dengan itu, maka inti serbuk sari akan memecah menjadi dua bagian. Yang besar dan berada di depan akan menjadi inti vegetatif yang berguna sebagai penunjuk jalan ruang bakal biji. Yang kecil akan membelah lagi menjadi dua, yaitu inti generatif 1 atau sel sperma 1 dan inti generatif 2 atau sel sperma 2. Bersamaan dengan itu, di dalam bakal biji terdapat megasporangium. Di dalam megasporangium terdapat megasporosit. Megasporosit akan membelah secara meiosis menjadi 4 sel megaspora yang bersifat haploid. 3 diantaranya hancur. Inti megaspora membelah secara mitosis sebanyak 3 kali, sehingga terbentuk 8 inti yang bersifat haploid. 8 inti ini nanti akan membentuk formasi. 3 diantaranya berada di atas, disebut dengan sel antipoda, dan yang berada di bawah terdiri dari 2 sel sinergid, dan di tengah-tengahnya yang warna hijau adalah sel ovum. Kegunaan dari sel sinergid adalah menarik perhatian dari inti generatif 1 agar mengarah ke sel ovum. Yang di tengah ini adalah inti kandung lembaga sekunder. Mereka akan melebur menjadi satu hingga bersifat diploid atau 2N. Pada saat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, bulu serbuk sari menuju mikrofil. Inti generatif 1 akan melebur dengan sel telur, maka akan menjadi zigot, sedangkan inti generatif 2 akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma. Hal inilah yang dinamakan dengan pembuahan ganda. Berikut adalah penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama ada anemogami. Penyerbukan ini penyerbukan yang dibantu oleh angin.
Contoh pada gambar adalah pada tanaman jagung. Yang kedua ada entomogami. Entomogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Serangga tertarik dengan bunga karena memiliki mahkota yang berwarna cerah. Selain itu, bunga tersebut menghasilkan nektar. Yang ketiga adalah ornitogami. Penyerbukan ini dibantu oleh burung. Contohnya adalah burung penghisap madu atau burung kolibri. Yang keempat ada chiropterogami. Chiropterogami ini penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Kelelawar juga tertarik terhadap nektar sehingga dia mendatangi tanaman yang menghasilkan nektar. Yang kelima ada antropogami. Antropogami ini penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contoh pada gambar adalah manusia yang membantu penyerbukan bunga anggrek. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada autogami atau penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, ada penyerbukan tetangga atau geitogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga adalah alogami atau penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal masih tergolong dalam jenis yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Selanjutnya adalah penyebaran biji pada Angiospermae. Kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama ada anemokori. Anemokori ini adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Yang kedua ada hidrokori. Hidrokori adalah penyebaran biji dengan bantuan air. Yang ketiga ada zookori. Zookori ini adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan. Nanti akan terbagi menjadi beberapa. Yang keempat ada antropokori. Antropokori ini adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Berikut adalah penyebaran biji dengan bantuan hewan. Yang pertama ada mamokori. Mamokori ini adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Salah satunya adalah hewan luwak yang membantu proses penyebaran biji kopi. Yang kedua ada ornitokori. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Yang ketiga ada chiropterokori adalah penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Yang keempat ada entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkecambahan dan siklus hidup tumbuhan. Saya Pak Theo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.